Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini gue pengen ngebahas 5 sepatu yang paling pasaran di tahun 2025 ini. Tahun kemarin kita juga ngebahas sepatu pasaran, dan tiap tahun kita berusaha untuk kasih updatean tentang sepatu-sepatu pasaran yang ada di luar sana. Jadi kalau kalian ngomong tentang sepatu-sepatu yang kayak modelan Samba, terus kayak Converse, Jordan 1, Vans, dan lain sebagainya, itu udah pernah kita bahas. Dan ini adalah versi updatean terbarunya aja. Dan disclaimer juga untuk sepatu-sepatu pasaran yang gue sebutin di episode kali ini, itu berdasarkan apa yang sering gue temuin di luar sana ya. Jadi berdasarkan pendapat gue pribadi. Dan nanti gue juga penasaran nih, di akhir video kalian bisa komen apakah sepatu yang menurut kalian paling pasaran yang sering kalian lihat di kolom komentar bagian bawah. So without further ado, langsung aja guys, check it out. Yang pertama pastinya nggak lain dan nggak bukan adalah sepatu Adidas Evo SL. Adidas ngerilis ini di tahun 2025 dan bikin gempar di luar sana guys. Banyak banget orang yang pakai sepatu ini, entah dari yang pelari ataupun bahkan yang tertarik sama model sepatunya karena bisa dipakai daily juga. Dan itu menurut gue jadi salah satu marketing yang gokil banget dari Adidas. Secara emang sepatu Adidas Evo SL ini salah satu sepatu yang versatile. Looksnya menurut gue sih cakep banget dan cukup menarik juga. Secara sepatu ini dijual dengan harga 2 jutaan, tapi menggunakan teknologi Lightstrike Pro, di mana ini merupakan teknologi yang bisa kalian temukan di seri lini runningnya Adidas yang lebih mahal lagi guys. Selanjutnya ada sepatu On Cloud Series. Yang terbaru yang gue pegang ini adalah seri On Cloud 6 Coast. Dan gue ngerasa sepatu On Cloud ini sering banget gue temuin kalau misalnya kalian main ke daerah Jakarta SCBD gitu guys. Banyak orang yang pakai sepatu ini, dan gue juga ngerasa brand dari On tersendiri merupakan salah satu brand yang sangat memperhatikan dari sisi fungsional sepatunya dan juga secara practicality-nya. Secara kalau gue ngeliat sebagai daily shoes, sepatu ini tuh nggak perlu repot-repot di tali. Bagian belakangnya bisa kalian injek kayak gini aja, dan langsung tuh kalian bisa selop masukin kaki kalian, pakai tanpa kaos kaki pun juga masih oke banget guys. Dan ada beberapa tipe juga untuk seri On Cloud tersendiri. Untuk yang gue pegang ini meskipun punya fitting yang terbilang lebih loose secara keseluruhan, tapi kalau kalian pakai yang seri On Cloud 6 versi reguler, itu secara keseluruhan fitnya jadi lebih nyaman lagi guys. Dan gue juga ngerasain pakai On series ini juga cukup beragam ya guys. Nggak cuma cowok, cewek pun juga, dari yang muda, yang tua, semuanya bisa pakai sepatu ini. Dan emang sih gue juga ngerasa dari sisi teknologi cloud system yang ditawarkan, Swiss Engineering merupakan salah satu cushioning system yang nyaman dan enak banget, terutama kalau digunakan sebagai sepatu daily. Next ada sepatu Puma Speedcat, salah satu sepatu yang sampai sekarang masih gue favoritin, dan gue demen banget sama sepatu ini secara eksekusi desain dan juga looks yang ditawarkan. Berasa kayak elegan banget, premium banget. Gue tahu Puma terinspirasi dari sepatu balap F1 dan bisa menghasilkan sepatu dengan modelan midsole yang ceper kayak gini. Pemilihan material full suede di bagian atasnya ini buat gue sih kelihatan mewah banget, dan bisa dibilang jadi evolusi dari tren Samba yang kemarin sempat happening di beberapa tahun ke belakang. Saking sukanya sama Puma Speedcat ini, gue juga sampai punya 2 colorway. Yang pertama yang warna merah, satunya warna hitam. Dan buat kalian penasaran juga, meskipun secara build sepatunya berasa tipis kayak gini, tapi secara kenyamanan yang ditawarkan juga menurut gue masih terbilang oke banget dan cukup relevan untuk kalian gunakan sebagai sepatu daily juga. Tipe. Next, sepatunya nggak ada di sini, tapi gue pengen nginfoin juga sepatu yang menurut gue pasaran banget dan sering gue lihat di tahun 2025 adalah seri New Balance 2002R sama 1906R juga. Gue jadiin satu kategori karena menurut gue kedua sepatu tersebut punya setup yang sangat-sangat mirip, terutama di bagian cushioning yang ditawarkan. Emang sama sih sebenarnya bagian toolingnya gitu, tapi buat kalian yang lebih demen sama seri 2002R, menurut gue sepatu tersebut lebih mengutamakan dari sisi pemilihan material yang lebih raw, lebih banyak penggunaan suede, lebih banyak mainin leathernya. Sedangkan untuk versi 1906R lebih cocok buat kalian demen sama sepatu-sepatu dengan tema Y2K. Keduanya secara kenyamanan sih gokil banget. Gue seneng secara memang juga sepatu tersebut banyak dipakai sama orang-orang buat kegiatan traveling, buat kegiatan yang berdirinya panjang, bahkan buat orang-orang yang berat badannya lebih. Secara cushioning, sepatu tersebut lebih memadai dibandingkan dengan beberapa modelan sepatu seperti 530 ataupun seri-seri basicnya New Balance yang ada di market saat ini. And last but not least, menurut gue jadi rajanya juga, ini guys, Crocs. Ini lintas Pulau Jawa sih, gue rasa dari Semarang, Surabaya terutama banyak banget pakai Crocs ini. Gue kalau ngeliat orang-orang ke mall tuh banyak banget yang pakai. Dan gue sebenarnya awalnya agak ragu-ragu, ini tuh bisa dimasukin dalam kategori sepatu atau enggak. Harusnya rak sepatu ya, footwear. Nek Crocs harusnya rak sepatu ya, iya. Tapi
pas gue search di Google apakah kita bisa menyebut Crocs dengan julukan sepatu, ternyata jawabannya bisa gitu. Mungkin ini ya kayak agak abu-abu gitulah ya, tapi ngelihat fenomenanya di tahun 2025 ini, Crocs emang lagi gokil-gokilnya, lagi banyak banget yang pakai, dan cukup mengesankan juga ngelihat brand yang satu ini dulu udah sempet booming, terus sempet pudar, sekarang di tahun 2025 bisa balik lagi dengan berbagai macam tipe juga. Kita pernah ngelihat yang versi lebih tebel, terus kita pernah review yang versi basic juga, dan yang gue pegang ini versi yang collab bareng sama Shailene Benbury kalau nggak salah namanya, Shailene. Ya itulah pokoknya namanya itu, dan gue udah nyobain keduanya, dan kalau gue bisa compare versi yang reguler sama yang versi tebel, gue sendiri jujur aja lebih prefer versi yang reguler secara kenyamanan. Kalau yang versi collab ini ya cuma beda dari sisi belakangnya aja gitu, nggak bisa dipakein sport mode gitulah, jadi nggak ada strapnya di sini gitu guys. Juga kalau ngomongin Crocs sendiri, kenapa ini jadi banyak banget yang pakai, karena mungkin ngomongin dari sisi kenyamanan, dari sisi practicality-nya aja, kaki kalian tuh tinggal masuk, nggak perlu pakai kaos kaki, adem juga rasanya, dan secara cushioning merupakan build yang menurut gue minimalis, nggak aneh-aneh, tapi berasa rubbery dan juga nyaman aja gitu secara keseluruhan. Jadi ya footwear yang satu ini, kalian bisa nyebut sepatu ataupun clog, ini sih sering banget dipakai karena emang gampang dimasukin, terus juga mau dipakai ke mall, terus mau dipakai ke supermarket terdekat, itu juga masih gampang banget, dan looksnya sih emang asik sih. Ini juga gue sih sering banget pakai ini buat kegiatan daily gitu. And that's about it guys, 5 sepatu paling pasaran di tahun 2025 ini. Yang dimaksud pasaran juga bukan dalam konotasi negatif. Kadang banyak yang bilang kalau pasaran tuh berarti nggak bagus gitu, banyak orang yang punya, kayak kembaran sama orang, kayak nggak asik gitu. Padahal yang perlu kalian tahu, konotasi pasaran adalah sepatu-sepatu ini saking nyamannya, makanya banyak banget yang pakai, makanya banyak banget yang suka, makanya laris banget. Secara dari sisi teknologinya diperhatikan, dari sisi versatility-nya diperhatikan, dari sisi looks, dari sisi desain, banyak banget yang suka, makanya sepatu ini laris banget dan banyak dipakai di luaran sana. Gue penasaran apa sih sepatu yang menurut kalian pasaran banget tahun ini, dan mungkin kalian punya pendapat yang berbeda sama yang gue kasih list di tahun ini. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bagian bawah. By the way, thank you so much for kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok, dan semoga video-video kayak gini bermanfaat juga, dan kita juga bisa mencapai ke angka 100.000 subscriber di tahun 2026. Thank you so much for kalian udah nonton, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian. Alright, peace. Tapi yo, Nah, kan? Crocs kan sepatu Betul, sendal. dalam kutip loh. Kan itu nih belakangnya diturunkan atau kan jadi sport. Sepatu sendal. Jadi sepatu sport.